Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai salah satu token yang diproduksi oleh developer dari Amerika Serikat yang bernama Cardano, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk Cardano hari ini diperdagangkan di angka 0,4294 US dollar, teman-teman. Jadi di sini kita lihat untuk Cardano hari ini mengalami kenaikan sebesar 3,48% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,4294 US dollar, dan untuk kapitalisasi pasarnya Cardano hari ini ada di angka 15,4 miliar US dollar, menempati peringkat ke-10 di coin market cap, teman-teman. Kemudian untuk volume 24 jamnya, Cardano hari ini kita lihat volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 29,33%. Jadi hari ini kita lihat untuk volumenya mencapai 829 juta US dollar. Kemudian untuk supply total dari Cardano 44,99 miliar Cardano, dan supply yang beredar ada di angka 35,88 miliar Cardano, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa, jadi 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 September 2021, itu Cardano sempat menembus harga 3,1 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini, di mana Cardano memiliki harga sekitar 0,4294, ini berarti Cardano sedang diskon 86% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Cardano hari ini mengalami kenaikan harga, teman-teman? Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini berbicara tentang adanya ketahanan jaringan, teman-teman. Jadi ini kita akan membahas beberapa katalis yang menyebabkan kenaikan harga signifikan dari Cardano. Jadi kalau kita lihat di sini pada tanggal 21 November terjadi pemisahan rantai atau chain split akibat transaksi yang salah format yang berhasil diselesaikan dalam waktu 14,5 jam, teman-teman. Jadi pendiri dari Cardano yang bernama Charles Hoskinson memastikan tidak ada dana pengguna yang hilang. Jadi pelaku dari serangan, jadi kelihatannya jaringan blockchain Cardano ini mengalami serangan blockchain, teman-teman. Baru pelakunya adalah, kalau kita lihat di sini, adalah mantan operator Stakepool, dan ini telah diidentifikasi dan pihak berwenang telah diberitahu, teman-teman. Jadi ini bahkan dalam sebuah laporan melibatkan FBI. Jadi ada orang dalam operator dari Stakepool dari Cardano ini melakukan perbuatan yang menyebabkan pemisahan rantai, teman-teman. Jadi kelihatannya dia mau membobol Cardano dari dalam, tetapi ternyata diketahui oleh Charles Hoskinson dan telah dilaporkan oleh Charles Hoskinson kepada FBI, dan dalam waktu 14,5 jam itu akhirnya kasus berhasil diselesaikan, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam, teman-teman. Jadi penyelesaian cepat ini menunjukkan ketahanan Cardano terhadap kesalahan dan kekuatan dari tata kelola jaringannya. Meskipun awalnya sempat membuat para trader khawatir, namun kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri tanpa butuh waktu lama itu juga ternyata mengurangi resiko jangka panjang dan otomatis menaikkan harga dari Cardano, teman-teman. Karena otomatis kita lihat untuk trader dan investor akhirnya percaya bahwa Cardano ini ternyata jaringannya sangat tangguh, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengawasan regulasi terhadap implikasi hukum dari serangan ini
dan kemungkinan pembaruan sistem untuk mencegah eksploitasi serupa di masa depan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk katalis yang akan terjadi dalam bulan Desember, beberapa peristiwa penting itu akan terjadi di bulan Desember, teman-teman, dan ini akan menjadi katalis termasuk juga yang menyebabkan optimisme di kalangan para investor dan trader Cardano. Jadi pada tanggal 5 Desember itu akan ada peluncuran futur Cardano di Coinbase Derivative. Kemudian pada tanggal 8 Desember akan ada peluncuran token Night sebagai aset asli dari Cardano, dan juga akan ada aplikasi ETF Spot Grayscale yang hari ini sedang berada dalam tinjauan SEC, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa hal yang membuat Cardano hari ini mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di angka 3,47%, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek secara tren, teman-teman. Jadi kita akan cek untuk tren dari Cardano. Kita akan lihat langsung di TradingView, teman-teman. Jadi kita akan cek di sini. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di sini, walaupun terjadi pembalikan arah, di sini kita lihat terjadi golden cross di indikator stokastik di time frame hari, garis biru memotong garis kuning ke atas. Namun kalau secara tren, kita lihat di sini trennya masih tren penurunan, teman-teman, di time frame hari, karena kita lihat harga itu masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kita akan cek untuk sinyal teknikal, teman-teman, di Cardano. Jadi kalau kita lihat di analisa TradingView di market Binance, hari ini Cardano ini mengalami kenaikan 4,97% di market Binance, diperdagangkan di angka 0,4288 US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk moving average atau rata-rata pergerakan, ini ada sekitar mungkin hampir 15 atau 20 indikator yang dipakai oleh TradingView untuk menganalisa pergerakan dari Cardano, teman-teman. Ini rata-rata kalau kita lihat untuk moving average, ini rata-rata sinyalnya adalah sinyal penjualan, teman-teman. Jadi kita lihat untuk moving average atau rata-rata pergerakan, ini 13 indikator menunjukkan sinyal penjualan yang sangat kuat, teman-teman. Kemudian di sini terjadi kontradiksi dengan oskilator. Jadi di oskilator ini ada sekitar 4 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, kemudian 6 indikator netral dan 1 sinyal penjualan, teman-teman. Jadi kalau di oskilator ini sinyalnya pembelian, tetapi penggabungan dengan oskilator dengan rata-rata pergerakan atau moving average ini menghasilkan keputusan dari TradingView bahwa untuk hari ini sinyalnya adalah sinyal penjualan, teman-teman. Karena kita lihat untuk 14 indikator menunjukkan sinyal penjualan, 7 netral, dan yang 5 ini menunjukkan sinyal pembelian. Sehingga mayoritas indikator yang kita lihat di sini ini rata-rata sinyalnya adalah sinyal penjualan. Artinya masih lebih banyak orang yang melakukan penjualan dibandingkan pembelian dari token Cardano, teman-teman. Nah, kemudian dengan adanya sinyal-sinyal ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano pada hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.